Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya belum punya anak Pak Ustaz, anak belum ada, sampaikan ke istri, istriku, bila kau nampak nanti aku mau mati sakratul maut, tolong kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Sekarang bang gitu, nantilah, mau cepat aja dia kita mati. Bagi yang tak ada keluarga, maka sahabat, kerabat, tetangga ini semua diajarkan satu orang saja, jangan ramai-ramai. La ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya tak ada, diam, jangan ganggu dia. Tapi kalau lidahnya nampak bergerak meracau, berapa harga karet sekarang? Jangan lagi kau pikirkan Pak, dunia itu semua Pak, la ilaha illallah. Makanya kita diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namut, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya baik, anak mudanya baik, di tengah ini ada ulama. Ulama paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan dia berada di tengah, tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana, tidak kemana-mana tapi bersama siapa saja. Diundang saya di kantor Polda, saya datang. Waktu itu Pak Kapolda Riau, Pak Jenderal Condro Kirono, saya datang. Diundang oleh Pak Polda penggantinya Pak Zulkarnain, saya datang. Diundang saya oleh Danrem, Komandan Korem Sosawira Bima, Bapak Brigadir Jenderal Nurendi, saya datang. Diundang kemana? Datang. Kenapa? Kita tidak pernah miring kemana-mana, tapi kita selalu berada di mana-mana. Jadi kalau nanti ada fitnah-fitnah, Ustadz Somad nih kemarin ceramah penggalangan dana sama PKS, ikut PKS ya? Ya. Habis itu tak lama Ustadz Somad ikut juga penggalangan dana sama jamaah tabligh. Waktu acara 3 provinsi ijtima, hadir saya. Ustadz ikut tabligh ya? Ya. Datang Intel jumpai saya, Ustadz ini sebetulnya alirannya apa? Katanya, saya tak ada aliran, saya ini Islam. Selama dia bersyahadat, maka dia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, semuanya sepakat. PKS, Jamaah Tabligh, semuanya sepakat bahwa sholat wajib itu fardu. Belum ada mazhab mengatakan sholat subuh sunnah muakkad. Kalau ada tunjukkan saya mau ikut itu. Tak ada. Maka ulama selalu mengayomkan berbenturan antara anak muda dengan penguasa didamaikan oleh ulama. Jangan bangkit khilafiyah. Kaji malam ini adalah bahwa siapa yang pakai usolli, solatnya tidak sah. Usolli itu kan mengingatkan hati. Bagi yang hatinya sudah kuat, tak perlu pakai usolli. Allahu Akbar. Tapi ada yang hatinya was-was. Kenapa dia was-was? Karena terlalu banyak nonton was-was. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Dia kalau tak pakai usolli hatinya was-was. Allahu Akbar. Salat maghrib atau salat isya? Salat qobliyah atau salat ba'diyah? Salat mukim atau salat musafir? 2 rakaat apa 3 rakaat? Maka untuk menolak was-wasnya, dia pun pakai usolli. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Jangan saling mengejek. Ini antara usolli tak usolli menunjukkan di dalam masjid. Kata yang pakai usolli kuat-kuat, usolli fardal maghribi. Kata yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Di tengah ada preman baru tobat. Preman baru tobat, nengok. Kacau nih kata dia. Kami dulu sebelum ke masjid, jamaah kami tak ada berkelahi begini. Kami memang tak ramai kata dia, tapi kami solid 4 orang. 1, 2, 3, 4. Jamaah gaplek. 1 sakit, oh yang 3 nih datang bawa jeruk. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Udah lama kita tak main. Ini jamaah sholat kok berkelahi. Tak usah hiraukan. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Kata mazhab Syafi'i, pakai usolli itu mustahab, dianjurkan, menguatkan hati. Kata Maliki, Hanafi, Hambali, pakai usolli itu bid'ah, illa kecuali lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Nanti ketika bertinju antara usolli tak pakai usolli mau bertinju, siapa yang mendamaikan? Masuk Pak Polisi. Kenapa nih?
gara-gara usolli pak. Yang pakai usolli sah menurut mazhab Syafi'i, hukumnya mustahab. Yang nggak pakai usolli sah karena hatinya sudah kuat, jangan kalian berkelahi. Adapun yang pakai usolli untuk menolak waswasah, nggak apa-apa. Melohmok jamaah. Pak polisi kok tahu? Baru ngaji siang tadi. Makanya ada namanya di dalam dunia kepolisian itu adalah manajemen konflik. Sekarang Pak polisi, Pak tentara perlu tahu tentang konflik umat beragama, bukan antara Kristen dengan Islam, antara sesama elemen Islam di dalam berbentur-benturan. Siapa yang mendamaikannya? Ulama. Tapi bapak-bapak juga yang ngaji paham berkelahi antara yang pakai bismillah jahar dengan bismillah sir. Yang satu jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu enggak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Berkelahi antara bismillah jahar dengan bismillah silent. Tidak masalah. Ketika mereka sudah mau berkelahi, mau bertinju, datang bapak tentara menangkap. Jangan kelahi, NKRI harga mati. Kenapa ente kelahi? Ini masalah bismillah kan ada 3 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i jahar Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali sir. Menurut mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Tiga-tiganya sah. Yang jadi masalah itu kalau sudah di kampung itu bermazhab Syafi'i, jangan bawa mazhab baru, menimbulkan fitnah. Saya tinggal di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maliki tak pakai bismillah dan bacaannya qiraat warsh. Qiraat warsh ma-nya pendek. Allah, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki. Tapi saya tak pernah bawa mazhab ini ke masjid dekat rumah saya, karena saya tahu andai saya buat macam ini, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, selesai sholat pasti jamaah berbisik, ISIS Ustaz. Karena mereka tak paham perbedaan mazhab. Maka minta sama ustaz-ustaz alumni Timur Tengah. Ada Buya tamat dari Libya, lama di Makkah. Ada ustaz kita dari Al-Azhar, Ustaz Maratua, Ustaz Darwis, Ustaz hadirkan Ustaz Zahrudin. Ustaz tolong sampaikan ke kami 4 perbandingan mazhab. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, sehingga tak lagi menjadi masalah. Aku sebenarnya sudah lama mau sholat di masjid itu. Kenapa kau tak datang? Terganggu mataku sholat di situ. Kenapa mata terganggu? Telunjuk bergerak-gerak. 3 jari ditekuk, 1 jari di ujung jari tengah bulat, ujungnya turun ke bawah, diangkat pada lafaz Allah. Dalam mazhab Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab Syafi'i, sampai habis tak turun. Sedangkan Hanafi angkat sekali, turun sekali, angkat la, asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali setiap lafaz Allah diangkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Tak usah dipermasalahkan. Saya pakai mazhab Syafi'i, saya angkat sekali sampai habis tak turun. Mata la tatajawaz basaruhu isba'ahu, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak orang yang ditengok telunjuk orang. Apa pula kau tengok-tengok telunjuk dia? Kau tengok aja lah telunjuk. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh salaman-salaman selesai sholat. Apa ini salam-salaman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia tadi belum ada salaman,
selesai sholat dia salaman. Hukumnya mustahab, kata Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Sebelum sholat dia tak ada salaman, tiba-tiba dia salaman selesai sholat. Mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi, mubah, boleh, tak masalah. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Bupati? Boleh tak boleh? Apa salahnya? Oh, banyak lagi. Baik, kita sudah ceramah selama 1 jam 15 menit, 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit. Nampaknya ini pertanyaan atau makalah? Oh, boleh minta ampun.